Halo semuanya, saya Artika Ufara, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Angkatan 49, Kelompok 3, Unit Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang, pengampu materi Ibu Yang Nur Mahlia SST MTes. Fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, sebagai pelayan publik, yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk dapat mewujudkan fungsi ASN tersebut, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka. Berkarakter aneka yaitu mempunyai nilai-nilai dasar. Yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, nasionalisme, yang ketiga, etika publik, yang keempat, komitmen mutu, dan yang kelima, anti korupsi. Namun, yang akan saya bahas di sini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas, namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu dapat berupa laporan kinerja. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik menurut Bovens 2007. Yang pertama, peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kerja sama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Alat akuntabilitas yaitu 1. Perencanaan strategis, yang kedua kontrak kinerja, dan yang ketiga laporan kinerja. Nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Konsistensi, 6. Kejelasan, 7. Keadilan, 8.
Memimpin diskusi di kantor merupakan salah satu implementasi nilai kepemimpinan. Transparansi. Transparan mengenai hasil tender atau lelang proyek irigasi pada situs LPSE untuk menghindari kecurangan pada proses lelang. Melakukan survei pekerjaan jaringan irigasi dengan baik merupakan salah satu implementasi nilai integritas. Datang ke kantor tepat waktu termasuk juga nilai integritas. Mengecek pekerjaan saluran irigasi yang telah dikerjakan merupakan bentuk nilai tanggung jawab. Melaporkan tugas atau hasil survei kepada atasan juga merupakan